Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kenikmatan dunia kerap membutakan. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 33, kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ketika Esau pulang dari berburu di padang, badannya letih, perutnya lapar. "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah," katanya kepada Yakub, adiknya yang sedang memasak. Yakub setuju, tetapi ia meminta diberikan kepadanya hak kesulungan sebagai gantinya. Menariknya, Esau bersedia melakukannya dengan bersumpah ia menyerahkan hak kesulungannya. Ia tidak peduli dengan harga yang terlalu tinggi, asalkan pada saat itu juga keinginannya terpenuhi. Kita mungkin menyebut Esau sebagai orang bodoh. Bisa-bisanya ia membiarkan dirinya diperdaya oleh adiknya. Sebuah kebenaran diungkapkan saat ini ialah bahwa dosa mengambil tempat yang sama dengan masakan kacang merah. Iblis akan selalu menawarkan kenikmatan sesaat dari tindakan kejahatan yang kemudian harus dibayar dengan kesengsaraan yang panjang. Sudah banyak kita melihat contohnya di dalam kehidupan ini. Sebuah kebohongan dapat melenyapkan kepercayaan untuk selamanya. Melakukan korupsi yang berakhir dengan pemecatan, melakukan perselingkuhan yang mendatangkan kehancuran dalam rumah tangganya. Tidak sepadan harga dosa dengan pembayaran yang iblis tuntut dari kita, karena upah dosa adalah maut, dan kita mengerti akan hal ini. Kita paham konsekuensi dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Herannya, kita kerap kali bersedia melakukannya. Kita membiarkan diri sendiri diperdaya oleh iblis. Bukankah kita juga termasuk orang bodoh? Kebodohan tidak seharusnya dibiarkan melekat. Tidak mengapa jika sebelumnya kita bodoh, tetapi selanjutnya bertindaklah dengan bijaksana. Jangan lagi terpikat dengan aroma masakan kacang merah. Jangan lagi tergiur dengan kenikmatan sesaat dari perbuatan dosa. Setiap kali iblis menggoda, ingatlah betapa panjang kesengsaraan yang akan kita alami, dan ujungnya adalah kematian yang kekal. Dosa selalu memberikan kepada manusia kesengsaraan yang lebih besar daripada kenikmatannya. Demikian halnya dalam hidup yang kita jalani. Hidup kita kerap diwarnai dengan pilihan dan pertukaran ketika kita sudah tidak lagi bersabar, dan hawa nafsu yang begitu kuat menguasai hati kita. Akibatnya, kita bisa mengambil suatu keputusan yang tanpa berpikir panjang. Tidaklah mengherankan apabila ada orang yang mau bertindak bodoh tanpa pertimbangan. Karena sudah gelap mata, hal yang tidak masuk akal pun dilakukannya. Demi kepuasan jasmani, anugerah pun dipandang rendah dan dijual. Sebagai anak sulung, Esau memegang hak penuh, yaitu hak kesulungan. Hak kesulungan memberinya hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, memberinya bagian ganda dalam harta warisan, dan memberinya berkat perjanjian yang dijanjikan Allah. Hak anak sulung inilah yang diberikan Kristus kepada orang-orang percaya. Namun karena hawa nafsu Esau yang memandang rendah dan menukarnya dengan kacang merah, Esau kehilangan haknya dan tidak dapat kesempatan memperolehnya lagi. Belajarlah dari Esau, belajar menguasai hawa nafsu, sehingga hati kita tidak tergoda untuk merendahkan anugerah Allah yang tadi karuniakan kepada kita. Kenikmatan dunia kerap membutakan hati. Anugerah Tuhan pun dengan senang hati dijual demi kepuasan jasmani. Sering terjadi bahwa sebuah perkara yang tampaknya sulit pun akan menjadi mudah dengan suap. Betapa seringkali kita mendengar bahwa dengan suap seseorang bisa memenangkan sebuah perkara walaupun sebenarnya ia bersalah, sementara seorang yang tidak bersalah akhirnya harus menanggung hukuman. Suatu tindakan yang sangat merugikan, bukan?
Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 8, jangan menerima suap, sebab suap memutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Dalam mengatur kehidupan dan tanggung jawab sosial orang Israel, masalah suap juga ditulis menjadi sebuah peraturan. Suap adalah uang yang diberikan di luar aturan resmi untuk mencapai tujuan tertentu. Allah dengan tegas menyatakan bahwa suap adalah berbahaya karena membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Suap merupakan praktik ketidakadilan karena ada orang yang diuntungkan secara tidak benar dan di dalamnya sering terjadi penipuan dan dusta. Penerima suap memperkaya diri sendiri dengan mengabaikan keadilan dan hukum. Allah melarang praktik suap karena dosa suap akan membuat umat Tuhan tidak hidup dalam kekudusan. Suap yang dilakukan dalam bentuk apapun jelas dibenci oleh Allah. Namun tidak sedikit orang menganggap praktik suap adalah wajar dan perlu dilakukan dengan tujuan agar ia bebas dari pelanggaran. Umat Allah diingatkan untuk menolak praktik-praktik seperti ini. Kiranya hal ini terus menjadi pengingat bagi kita untuk memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dalam setiap langkah hidup kita. Suap itu jahat karena membutakan pandangan dan memutarbalikkan perkara orang benar. Di setiap pantai manapun, maka kita akan mendapatkan yang namanya rip current. Rip current itu adalah arus laut yang kuat yang bergerak cepat menuju laut lepas, terbentuk saat ombak yang datang tegak lurus garis pantai bertemu dan menciptakan arus balik horizontal yang bisa menyeret perenang sekuat apapun ke tengah laut. Seringkali ditandai dengan area air yang tampak lebih tenang di antara ombak yang pecah. Arus ini sangat berbahaya karena kecepatannya bisa melebihi kecepatan lari perenang olimpiade, menarik korban menjauh dari pantai. Keberadaan rip current ini sering menjadi penyebab terjadinya korban jiwa saat bermain di pantai, tetapi jarang disadari oleh masyarakat awam. Namun keberadaan rip current ini sebenarnya bisa dicermati, bahkan dapat dilihat cukup jelas ketika dipantau dari atas, sehingga dapat dihindari dan tidak sampai terseret olehnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pikatan dunia ini bekerja mirip dengan cara rip current, menarik manusia ke tengah laut. Melalui 3 perkara ini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, lihat saja betapa banyak manusia yang telah terpikat oleh ketiga perkara dunia ini. Lalu tanpa sadar, hidupnya lebih mengasihi dunia ini. Kasih kepada Bapa surgawi sudah tidak ada di dalam diri mereka. Semakin lama pikatan dunia ini melekat, akan semakin sukar melepaskan diri. Seperti seorang yang hanyut karena terbawa arus laut, tapi tidak tahu cara melepaskan diri. Mencermati nasihat Yohanes tadi, kita dapat mengerti kunci melepaskan diri dari pikatan duniawi, yakni dengan mengarahkan hidup kita untuk mengasihi Bapa surgawi. Dengan hidup mengasihi Allah, kita dapat melihat dari atas dengan lebih jelas, sehingga kita tidak hanya dapat mengenali pikatan duniawi saja, tapi apa saja yang dapat membahayakan kehidupan kita. Kita dapat menghindarinya tanpa harus terseret ke dalamnya. Maukah kita menjalani kehidupan seperti ini? Jangan pernah anggap remeh pikatan dunia, supaya kita tidak terseret olehnya dan mengalami kematian rohani. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kenikmatan dunia kerap membutakan mata rohani kami. Iblis akan selalu menawarkan kenikmatan sesaat yang kemudian harus dibayar dengan kesengsaraan yang panjang. Kami mau belajar menguasai hawa nafsu kami, sehingga hati kami tidak tergoda untuk merendahkan anugerah Allah yang telah dikaruniakan kepada setiap kami. Kenikmatan duniawi kerap membutakan hati kami. Anugerah Tuhan pun dengan senang hati kami jual demi kepuasan jasmani kami. Hari ini kami telah mendapat kunci melepaskan diri dari pikatan duniawi ini, yakni dengan mengarahkan hidup kami untuk mengasihi Bapa surgawi. Dengan hidup mengasihi Allah, kami dapat melihat dari atas dengan lebih jelas, sehingga kami tidak hanya dapat mengenali pikatan dunia saja, tapi apa saja yang dapat membahayakan hidup kami. Kami dapat menghindarinya tanpa harus terseret ke dalamnya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.